Menang sih, tapi kalah. Nih ini skor menang 3-1 tapi kalah. Katanya sih targetnya perak. Target perak aja dengan tim begini menurut gue bener-bener ngaco. Ini mah boro-boro perak. Meskipun Oh, mah perak lolos jadi juara grup aja kagak bisa. Sekarang Jangan cuma pelatih yang dievaluasi, federasi, Eko juga harus dievaluasi. Revolusi total PSSI. Halo Sobat Garuda Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya ada semua hari ini? Semoga ada semua berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki lewat semua kegiatan yang Anda kerjakan sampai dengan hari ini. Oke Sobat Garuda, Timnas U22 yang bertanding di SEA Games Thailand balik kanan angkat koper kembali ke Indonesia karena kalah dengan Timnas Malaysia untuk meraih tim terbaik runner up. Meskipun Indonesia unggul ketika melawan Myanmar dengan skor 3-1, tapi kalah poin dengan Timnas Malaysia yang berhasil mengalahkan Laos dengan skor 4-1. Sedangkan Indonesia hanya unggul 3-1 melawan Myanmar. Nah, kali ini Gol TV akan mereaction komentar dari fans Timnas Indonesia. Seperti apa komentar kecewa dari fans Timnas Indonesia? Kita langsung aja ke videonya, let's go. Menang sih, tapi kalah. Nih ini skor menang 3-1 tapi kalah. Menang lawan Myanmar, kalah agregat lawan Malaysia. Aduh, ini kalau kita gak kebobolan nih bisa. Lagian bisa-bisanya kebobolan pertama. Aduh, ya Allahu Akbar. Udah kita tuh lagi butuh gol malah kebobolan duluannya. Astagfirullahaladzim. Ini kalau mau jujur-jujuran ya, kualitas pemain timnas Indonesia itu ada di atas pemain Myanmar dan Filipina, tapi kita gak bisa mengamankan posisi puncak itu. Ya jujur-jujuran aja, pemain kita diasporanya itu di Eropa. Sekelas Ivan Jernal yang sering main di Piala Asia, bukan seringnya, yang udah berpengalaman di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia aja gak berkutik, gila. Pemain lokal kita itu udah reguler, banyak yang banget yang reguler main di Liga Indonesia, yang main lawan senior gak bisa ngapa-ngapain juga. Karena kenapa ya? Strategi tarkam, tahu strategi tarkam? Pokoknya bawa bola, giring bola, tendang bola, gol. Nah itu strategi tarkam. Diterapin di timnas ya bingung juga. Ini bukan nggak menghargai Indra Sapri ya, tapi menurut saya pribadi Bang Indra Sapri itu sudah banyak berjasa, tapi udah habis waktunya. Habis gimana ya maksudnya? Bang Indra Sapri itu nggak bisa mengikuti perkembangan sepak bola modern. Jadi di sana aja strateginya. Ketika mentok ya udah mentok aja, nggak bisa ada strategi cadangan. Tim lain, negara lain itu berkembang, mereka berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kita di sana-sana aja, jadi susah. Hah? ini nih permainan begini nih, mode next World Cup 2030. Bangun. Ngimpi aja kerjaannya. Boro mah perak lolos jadi juara grup aja kagak bisa. Sekarang lawan Myanmar susah bener mau menang. Walaupun Indonesia menang 3-1 atas Myanmar, tetap kagak bisa jadi runner up terbaik karena yang jadi runner up terbaik itu Malaysia. Poin sama, selisih gol sama, tinggal efektivitas golnya doang nih ya. Kemarin gara-gara tuh Malaysia menang atas Laos 4-1. Indonesia cuma 3-1 lawan Myanmar. Emang kagak bisa ya timbang menerusin aja gitu cara dari coach STY. Allahu Akbar, main bola kayak kagak ada visi misinya. Kayak mau nyalonin ketua OSIS. Sering banget ya kehilangan bola, jarak antar pemain jauh. Terus gue juga berharap banget Coach Indra Safri yang melatih biar bisa back to back emas. Karena sepredikat Indonesia jadi juara bertahan. Pertanyaan gua ya, Frankie Misa itu dinilainya dari mananya bisa tetap dipanggil dari Coach Gerald Vandenberg sampai hari ini. Mas segitu dikitnya nih LB di Liga Indonesia, Liga 1 apa mah Liga 2 gitu ya, yang umurnya masih under 22 buat ditaruh di posisi LB. Jangan dipaksain tuh Frankie Misa sama Donitri main bareng. Biar mah kalau udah bagus tuh LB Donitri, ya udah Donitri aja. Tuh Frankie Misa kagak jelas. Gue mau marah-marah. Terus winger kiri emang kagak ada lagi selain Rafael Strike. Donitri mah ya Allah dipaksa deh main juga winger kanan. Udahlah, udah mau marah-marah doang nih isinya. Mau kagak ditonton, gue cinta banget sama timnas. Ditonton bikin darah tinggi. Capek, udah capek. Ini video juga kagak gue edit ya.
Kagak ngomong kasar aja udah syukur alhamdulillah ini. Indonesia memang nggak lolos, tapi pelatihnya lolos. Lolos dari pemecatan. Umpannya jauh, jarak pemainnya juga jauh. Ya mungkin prinsipnya adalah ngapain deket-deket, percuma deket kalau nggak jadian. Yah. Gol cantik Myanmar dibalas dengan gol berkelas dari Tony. Mantap sekali. Kemudian menyusul 2 gol dari Yen Reven. 3-1 Indonesia menang tapi gagal lolos. Dari babak pertama, menit awal mainnya begitu terus. 90 menit, gua heran itu nggak ada instruksi apa-apa atau bagaimana. Perubahan di menit terakhir itu juga cuma masukin orang yang punya badan gede-gede. Untuk game plan nggak jelas, bener-bener nggak jelas, gile bener. Nggak tahu apa yang dibahas di saat istirahat turun minum tuh. Padahal udah dikasih jalan sama Vietnam. Paling nggak itu udah dikasih kunci. Malaysia dikalahin. Jadi ada harapan. Tapi ternyata di permainan memang nggak ada perubahan. Ya walaupun kita apresiasi dengan kemenangan ini, Yen Reven cetak 2 gol. Tapi secara permainan, ahai. Gimana menurut teman-teman? Pelatihnya akan lolos atau nggak lolos nih? Jejerin semua mantan lo, kalau ada yang sebanding sama gua sujud. Mantannya. Bang, udah bang. Iya bang, lagi-lagi. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlenaku dibawanya ke sana. Aduh, setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Out. Katanya sih targetnya perak. Target perak aja dengan tim begini menurut gue bener-bener ngaco. Ini mah boro-boro perak. Meskipun timnas Indonesia U23 berhasil menang lawan Myanmar, tapi bahkan kita tidak bisa lolos grup. Piala Dunia gagal, Piala Asia U23 gagal, SEA Games gagal. Lu makan tuh karma pakai nasi, lu makan. Mari kita bahas, boy. Secara permainan El Abadi di babak pertama sih bener-bener menurut gua enggak banget. Kelihatan taktikalnya tidak berjalan. Bahkan seorang Hanan harus diganti di menit ke-30. Yang kalau gua nggak salah lihat sih nggak ada cedera apa-apa. Sejatinya permainan timnas kita malam ini itu jauh lebih baik daripada lawan Filipina kemarin. Ternyata perputaran dunia ini cepat sekali ya, boy. Tadinya kita deg-degan tuh lawannya Australia, lawannya Qatar, lawannya Korea Selatan. Tapi sekarang ya kita kembali ke habitat kita. Ini baru Indonesia nih lawan Myanmar deg-degan. Untuk lolos dari grup SEA Games aja kita harus mikirin selisih gol. Keren, sepak bola kita keren banget. Apresiasi besar tentunya untuk para pemain dari gua. Kalian udah memperlihatkan fighting spirit yang luar biasa. Tapi fighting spirit aja itu nggak cukup. Kita tetap butuh yang namanya tactical yang jelas. Kita cuma butuh 1 gol lagi untuk bisa lolos dari grup. Cuma ya mau gimana? Lagian pakai kalah sih lawan Filipina, aneh banget. Kalau udah kayak gini siapa yang mau disalahin? Bapak Sapri sebagai pelatih, pemain yang main di lapangan, atau si kawan? Dan sekedar mengingatkan aja, terakhir kali timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup di SEA Games adalah pada tahun 2009. Saya masih kelas 4 SD. Kalau boy, kalau menurut kalian gimana nih? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih boy for follows-nya. Bye. Ya, menang rasa kalah. Indonesia menang atas Myanmar tapi nggak lolos ke babak semifinal, guys. Baru aja Indonesia menang atas Myanmar di pertandingan terakhir penyisian grup C, tapi sekaligus gagal lolos ke babak semifinal. Ini merupakan penurunan prestasi setelah 2023 lalu timnas Garuda Muda lolos ke babak final sekaligus juara mendapatkan medali emas. Yang niatnya Pak Sumarji, manajer timnas kita, menjadi pelipur lara atas kegagalan kita ke Piala Dunia, ternyata benar-benar full gagal, guys. 2025 ini bukannya ditutup dengan hasil yang manis, tapi ditutup dengan hasil yang tragis. Yang kita butuhkan adalah sekarang revolusi, bukan cuma sekedar evaluasi PSSI. Kalau kalian setuju sama gue, silahkan follow dan komentarnya sikat. Jangan cuma pelatih yang dievaluasi, federasi, exco juga harus dievaluasi. Revolusi total PSSI. Walaupun kita berhasil menang atas Myanmar, tapi jujur li ya, gua nontonnya tuh asam lambung gua naik. Passing ngawur. Dari 3 gol yang terjadi itu bukan dari skema open play. Yang pertama blunder kiper, yang kedua scrimmage dari long throw in, yang ketiga dari set piece corner kick.
Kenapa sekarang rasanya cemas banget kalau kita ketemu Filipina sama Myanmar? Dulu kita khawatir kalau ketemu Jepang, Australia, Uzbekistan, bener-bener standar kita itu ikut menurun setelah Coach Shin dipecat. Mau lu bilang gua ternak tayong, bodo amat. Lu buzzer go. Kesel gua. Gimana, lu kesel nggak? Luapin aja semuanya di sini. Tulis di kolom komentar. Nice try Timnas Indonesia U22. Timnas Indonesia U22 berhasil mengalahkan Timnas Myanmar U22 dengan skor telak 3-1 guys ya di SEA Games Thailand 2025. Namun sayang sekali tidak mampu lolos ke semifinal guys ya, karena kalah dari Malaysia yang berada di peringkat kedua terbaik. Ini sayang sekali, padahal ya begitu, Timnas Indonesia berhasil menang 3-1. Ini andai aja Jens Raven itu masuk dari awal guys, Timnas Indonesia cukup terlihat kesusahan di match kali ini. Dan ya juga kebobolan duluan ya dari Timnas Indonesia U22 ini guys, baru bisa dibalas sama Tony Firmansyah di penghujung babak pertama, dan barulah Jens Raven masuk, baru Timnas Indonesia bisa menciptakan 2 gol. Sayang sekali. Nice try buat Timnas Indonesia ini adalah kegagalan ya, karena ya dalam sejarahnya Timnas Indonesia pasti terus ke final menjadi juara 2 atau menjadi juara dapat emas guys. Dan ya sayang sekali. Nice try buat Timnas Indonesia, congratulations buat Timnas Malaysia ya yang melaju ke semifinal SEA Games tahun 2025 ini guys. Gimana menurut kalian pertandingan antara Timnas Indonesia U22 melawan Timnas Myanmar U22 di SEA Games 2025 Thailand ini guys? Coba kan tulis di kolom komentar. Thank you guys. Garuda di dadaku. Asli bisa-bisanya kita lawan Myanmar ini struggle kali gitu loh babak pertama. Buset. Malah dikasih gol pula lagi Myanmar ya di babak pertama. Mau nggak detailin dari segi permainan juga, dari tadi crossing terus kan. Ya bisa aku bilang ya skemanya ya monoton lah, gitu-gitu aja gitu loh. Yang penting bola dialirin ke dalam kotak penalti, mau itu crossing, mau itu bola long ball. Karena pemain kita itu nggak bisa ngelewati pemain Myanmar ini. Nggak paham juga loh. Aku kayak nggak percaya gitu loh, pemain kita nih kualitasnya di bawah pemain-pemain Myanmar. Tapi emang bener kenyataannya pemain-pemain kita ini grogi gitu megang bola. Kontrol bola ini kenapa? Susah kali gitu. Kalau udah di pressing lawan takut bawaannya. Telat panas ya karena ada Rapen aja tadi tuh. Baru ngangkat mainnya. Udah menit-menit terakhir lagi pula Rapen masuk. Baru ada gol lagi. Terus udah di menit-menit terakhir kali nyetak gol lagi Rapennya. Tapi udah mentok itu juga karena cuma dikasih 6 menit doang sama wasitnya. Padahal kalau kulihat tadi tuh banyak juga pemain-pemain Myanmarnya yang pada tidur-tiduran. Ini wasitnya juga aneh gitu. Oke, nggak apa-apa gitu loh. Banyak pemain Myanmar ini mau tiduran kayak, mau diving atau kayak mana segala macam. Yang dikasih paham gitu sama wasitnya ini, di menit tambahannya kasih itu di 10 menit kayak gitu loh. Ini cuma 6 menit doang ya. Elah, kayak mana lah keputusan wasitnya ini. Iya, kalau udah gini ceritanya, pasti yang jadi pertanyaan kita kenapa Rapen ini dimasukin di menit-menit terakhir gitu. Babak kedua ada langsung masuk Rapen itu, aku yakin langsung ngebawa perubahan untuk di babak keduanya. Ini beneran totali berubah ketika Rapen masuk. Karena bola-bola atas nih Rapen ini masih bisa gitu loh buat dapet. Masih bisa dikontrol sama dia. Rapen ini penyerang yang bisa rotasi gitu. Dia mau ke kiri, mau ke kanan, mundur, bantu jadi konektor untuk pemain yang lain juga. Ini pemain udah dari dulu bagus, tapi nggak tahu kenapa nih di SEA Games ini kenapa dia kok baru dimasukin gitu. Kita di SEA Games udah selesai, kita pulang hari ini, malam ini ketolong tuh Coach Indra ini sama Rapen. Udah jelas. Ya ketutupan ya, taktik dia yang minim itu ketutupan sama Rapen yang cetak gol 2 ini di menit-menit terakhir. Kalau enggak ya bayangin, kalian lihat aja mainnya tuh sebelum ada Rapen. Emang terlalu superior kualitas aja si Rapen itu ketimbang pemain-pemain yang lain. Udah. Ada palaha gini guys, kacau. Meskipun Timnas Indonesia berhasil menang atas Timnas Myanmar dengan skor akhir 3-1, Timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke semifinal. Sementara ini deh guys ya, klasemen posisi kedua terbaik. Yang pertama tentunya ada Malaysia, Indonesia kedua, dan Timor Leste. Dan kalau kita lihat di sini guys ya, ini koleksi poinnya sama semua nih, tapi yang membedakan tuh koleksi gol dari Timnas Malaysia itu lebih banyak guys dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Sementara kalau untuk Timor Leste, dia itu koleksi golnya 4. Nah, tapi dia kebobolannya ada 7 guys. Dan sekedar informasi juga guys ya untuk kalian, Timnas Indonesia itu terakhir gagal lolos ke fase grup di SEA Games pada tahun 2009. Dan sekarang sejarah buruk itu tercipta kembali di tahun 2025 guys.
Wah, betul-betul guys ya, timnas Indonesia senior dan timnas Indonesia junior gagal total. Timnas Indonesia senior gagal lolos ke Piala Dunia dan timnas Indonesia junior gagal lolos ke semifinal SEA Games dan gagal mendapatkan perak ataupun emas. Tunggu dulu guys, tampaknya ada yang aneh nih dari Instagram Pak Erick Thohir. Kira-kira apa ya yang aneh? Kalian tahu gak? Coba jangan lupa tulis di kolom komentar. Let's go. Itu dia cuplikan videonya, komentar-komentar dari fans timnas Indonesia yang kecewa, yang sakit hati akibat timnas Indonesia harus cepat balik kanan masih di awal fase kualifikasi grup. Oke Sobat Garuda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada. Bye bye. I'm immortal. When I feel